Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota kelompok Diani Elim, Rahmadesti Ayu, Farah Fadila Ramadhani, Kansul Hairsadi, Mufliah Hairani, Nikma Aziza Gusti, dan Marcella Warebai akan memaparkan mengenai analisis mikrobiologi spesimen klinis dengan kode kasus Ramuda. Pada kasus ini, seorang pria berusia 50 tahun dirujuk ke rumah sakit setelah mengalami batuk berkepanjangan. 2 hari terakhir, dahak yang dikeluarkan oleh pasien tersebut disertai dengan bercak darah. Pasien mengalami penurunan berat badan hingga 8 kg sejak mulai menunjukkan gejala penyakit. Pasien juga merupakan perokok berat. Bagian laboratorium mikrobiologi klinis diminta untuk menganalisis bakteri penyebab penyakit infeksi tersebut. Pemeriksaan toraks menunjukkan adanya kavitas pada paru-paru. Gejala yang mirip. Dari kasus yang ada, kemungkinan penyakit yang diderita pria tersebut adalah penyakit TBC, di mana gejala yang biasanya ditimbulkan oleh penyakit TBC atau tuberkulosis diantaranya yaitu demam, batuk yang berkepanjangan, batuk berdahak, sesak napas, dan nyeri pada dada. Selain itu, terjadi juga kondisi malais, di mana gejalanya sering ditemukan berupa anoreksia, berat badan menurun, sakit kepala, meriang, nyeri otot, keringat pada malam hari. Berdasarkan kasus ini, pasien berusia 50 tahun yang dirujuk ke rumah sakit mengalami gejala yang sama seperti batuk berkepanjangan. 2 hari terakhir, dahak yang dikeluarkan oleh pasien tersebut disertai dengan bercak darah. Pasien mengalami penurunan berat badan hingga 8 kg dan menunjukkan adanya kavitas pada paru-paru saat pemeriksaan toraks. Prosedur analisis pemeriksaan yaitu spesimen. Jenis spesimen yang diambil dan cara pengambilannya. Jenis spesimen yang digunakan untuk penyakit tersebut ialah sputum atau dahak dari pasien. Adapun cara pengambilannya yaitu sebelum mengeluarkan sputum atau dahak, pasien diminta untuk berkumur terlebih dahulu. Jika hanya sputum sewaktu saja yang dikehendaki, maka sputum pagi yang digunakan. Ada kalanya diperlukan sampel kumpulan, yaitu sampel 12 jam ataupun 24 jam. Sputum sewaktu ditampung dalam wadah yang bermulut lebar seperti cawan Petri, botol bermulut lebar, karton sputum, dan sebagainya. Wadah harus dijaga agar jangan sampai dicemari oleh bagian luarnya. Sputum harus selalu dipandang sebagai materi yang infeksius. Jadi wadah kaca hendaknya disterilkan dalam autoklav, karton sputum harus dibakar, meja tempat bekerja dan mikroskop sebaiknya disterilkan dengan menggunakan Lysol 10%. Pemeriksaan dahak untuk menegakkan diagnosis pada semua suspek tuberkulosis dilakukan dengan pengumpulan 3 spesimen yang dikumpulkan dalam 2 hari kunjungan yang berurutan berupa dahak SPS, sewaktu, pagi, sewaktu. Yang pertama yaitu sewaktu, dahak dikumpulkan pada saat suspek tuberkulosis datang berkunjung pertama kali. Pada saat pulang, suspek membawa sebuah pot dahak untuk mengumpulkan dahaknya pada pagi hari kedua. Dahak yang dikumpulkan di rumah pada pagi hari kedua segera setelah bangun tidur, pot dibawa dan diserahkan sendiri kepada petugas di UPK. Kemudian sewaktu dahak dikumpulkan di UPK pada hari kedua saat menyerahkan dahak pagi. Prinsip metode analisis. Metode yang digunakan dalam analisis spesimen ini yaitu pengecatan dan menumbuhkan bakteri pada medium spesifik. Pada pengecatan dilakukan 3 metode yaitu pengecatan morfologi, pengecatan diferensial, dan pengecatan struktural. Pengecatan morfologi terbagi atas 2, yaitu pengecatan positif dan pengecatan negatif. Prinsip dari metode pengecatan positif adalah mewarnai dinding sel bakteri yang bermuatan negatif dengan menggunakan pewarna basah yang bermuatan positif. Sedangkan prinsip dari metode pengecatan negatif adalah mewarnai latar dari bakteri karena menggunakan pewarna asam yang bermuatan negatif yang tidak dapat berikatan dengan dinding sel bakteri yang bermuatan negatif juga. Pengecatan diferensial terbagi atas 2, yaitu pengecatan gram dan pengecatan tahan asam. Prinsip dari metode pengecatan gram adalah mengkategorikan bakteri menjadi kelompok bakteri gram positif dan gram negatif dengan cara memberikan dekolorisator
yang dapat melunturkan lipid yang terdapat pada dinding sel bakteri gram negatif dan pemberian counterstain sebagai zat warna kedua. Prinsip dari pengecatan tahan asam mengkategorikan bakteri menjadi kelompok bakteri tahan asam dan bakteri tidak tahan asam dengan cara memberikan dekolorisator yang dapat melunturkan komponen dinding sel pada bakteri tidak tahan asam dan pemberian counterstain sebagai zat warna kedua. Pengecatan struktural terbagi atas dua, yaitu pengecatan spora dan pengecatan kapsul. Prinsip pengecatan spora adalah mewarnai spora dengan cara memanaskan bakteri terlebih dahulu hingga spora terbuka, lalu zat warna masuk ke dalam spora. Prinsip pengecatan kapsul adalah mewarnai bakteri dan dibilas menggunakan tembaga sulfat untuk melunturkan warna pada kapsul tanpa menghilangkan warna pada dinding sel bakteri. Media spesifik yang digunakan untuk bakteri Mycobacterium tuberculosis adalah media spesifik Lown-Jensen dengan prinsip menggunakan hijau malakit untuk menghambat pertumbuhan bakteri lain dan memodifikasi dengan adanya sitrat dan fosfat, sehingga koloni Mycobacterium tuberculosis yang terbentuk akan berwarna kuning dengan bentuk yang bulat. Metode analisis. Metode analisis terbagi menjadi pengecatan sederhana dan pengecatan diferensial. Untuk pengecatan sederhana, ada pengecatan positif. Nah, pengecatan positif ini digunakan satu macam zat warna untuk meningkatkan kontras antara mikroorganisme dan sekelilingnya. Prosedur pengecatan ini menggunakan zat warna basah seperti kristal violet, biru metilen, karbon fuksil, safranin, atau hijau malakit. Untuk pengecatan negatif ini memiliki prinsip dasar, yaitu untuk mengkontraskan latar belakang sel atau dibuat menjadi lebih gelap, sehingga sel yang tidak berwarna menjadi lebih terlihat. Pewarna yang digunakan adalah pewarna asam. Pengecatan negatif cocok digunakan untuk observasi bentuk sel, ukuran sel, dan juga kapsul. Untuk pengecatan gram ini merupakan teknik pengecatan yang didasarkan atas perbedaan struktur dinding sel kedua jenis bakteri. Dinding sel bakteri gram positif hanya terdiri dari satu lapisan tebal yang tersusun dari satu jenis molekul saja. Sementara untuk gram negatif ini dia memiliki dua lapis dinding sel yang dimana yaitu lapisan peptidoglikan yang relatif lebih tipis dan membran luar. Dinding sel gram positif 90%-nya merupakan peptidoglikan, sedangkan hanya 10-20% dinding sel bakteri gram negatif yang tersusun atas peptidoglikan. Sisanya merupakan polisakarida, lipid, dan protein yang menyusun membran luar. Oleh karena itu, membran luar juga dapat disebut sebagai lapisan lipopolisakarida. Pada pengecatan tahan asam, merupakan tipe pengecatan diferensial yang lebih dari satu pewarna untuk membedakan suatu mikroorganisme dengan kandungan dinding sel peptidoglikan serta disusun lebih dari 60% lipid kompleks yang tahan terhadap dekolarisasi dengan alkohol asam. Nah, selanjutnya pada pengecatan spora. Dinding spora bersifat impermeable, tetapi zat warna dapat diserap ke dalamnya dengan jalan memanaskan preparat. Sifat impermeable ini mencegah dekolarisasi spora oleh alkohol bila diperlukan dalam waktu yang sama, seperti pada dekolarisasi sel-sel vegetatif. Lapisan luar spora merupakan penahan yang baik terhadap bahan kimia, sehingga spora sukar untuk diwarnai. Spora bakteri dapat diwarnai dengan cara dipanaskan. Nah, pemanasan ini akan menyebabkan lapisan luar spora akan mengembang, sehingga zat warnanya dapat masuk. Nah, spora ini muncul apabila bakteri berada di lingkungan yang sangat ekstrim, misalnya dalam keadaan panas. Nah, untuk pengecatan kapsul bakteri itu tidak berwarna, sehingga untuk mengetahui ada tidaknya kapsul, perlu dilakukan pengecatan khusus. Lapisan kapsul cukup tebal sehingga sulit untuk diwarnai.
Nah, karena itu diperlukannya suatu pengecatan khusus. Salah satu cara pengecatan kapsul menurut Rebiger yaitu dengan menggunakan pewarna larutan formol gentian violet Rebiger atau kristal violet. Satu lagi cara untuk pengecatan kapsul bakteri adalah dengan pengecatan tidak langsung. Pada pengecatan ini latar belakangnya diwarnai satu warna negatif, sedangkan bakterinya diwarnai dengan satu warna basah. Kapsul tidak menyerap warna sehingga terlihat lapisan terang yang tembus dengan latar belakang yang berwarna. Lapisan lendir dari kapsul terdiri dari karbohidrat dan pada beberapa spesies tertentu, lendir itu juga mengandung unsur N atau P, nitrogen atau fosfor. Lendir bukan suatu bagian integral dari sel, melainkan suatu hasil pertukaran zat. Lendir memberikan perlindungan terhadap kekeringan, seakan-akan merupakan suatu benteng untuk bertahan. Nah, salah satu fungsi kapsul dari bakteri ini juga untuk sebagai cadangan makanannya. Isolasi di medium spesifik. Media spesifik yang digunakan untuk bakteri Mycobacterium tuberculosis adalah media spesifik Lowenstein-Jansen atau yang disingkat dengan LJ, dengan prinsip menggunakan hijau malakit untuk menghambat pertumbuhan bakteri lain dan memodifikasi dengan adanya sitrat dan fosfat, sehingga koloni Mycobacterium tuberculosis yang berbentuk akan berwarna kuning dengan bentuk bulat agar miring dengan memasukkan media LJ ke dalam tabung reaksi dan biarkan memadat. Setelah media memadat, ambil satu suap steril spesimen, kemudian gores pada media agar miring, kemudian tutup dengan menggunakan kapas steril. Setelah itu, inkubasi selama 1 kali 24 jam dalam suhu 37 derajat Celcius. Untuk foto ronsen dada. Foto ronsen dada dapat dilakukan dalam posisi lateral, posteroanterior, dan lordotik apikal. Salah satu hasil yang didapatkan adalah kavitas, menandakan infeksi yang sudah berlanjut dan diasosiasikan dengan adanya jumlah kuman TB yang tinggi. Interpretasi hasil. Interpretasi hasil pemeriksaan mikroskopik dilakukan dari 3 kali pemeriksaan, yaitu sebagai berikut. Apabila didapatkan 2 kali positif dan 1 kali negatif, dianggap basil tahan asam atau BTA positif. Apabila didapatkan 1 kali positif dan 2 kali negatif, BTA diulangi 3 kali lagi, kemudian bila 1 kali positif dan 2 kali negatif, maka dianggap BTA positif, namun apabila 3 kali negatif, maka dianggap BTA negatif. Nah, apa yang dimaksud dengan BTA positif dan BTA negatif? Yang dimaksud dengan TB paru BTA positif adalah apabila sekurang-kurangnya 2 dari 3 spesimen dahak menunjukkan hasil BTA positif. Apabila hasil salah satu pemeriksaan spesimen dahak menunjukkan BTA positif dan pemeriksaan radiologik menunjukkan gambaran tuberkulosis aktif. Lalu, apabila hasil pemeriksaan satu spesimen dahak menunjukkan BTA positif dan hasil biakan positif. Lalu, apa yang dimaksud dengan TB paru BTA negatif? Nah, BTA negatif ini apabila pemeriksaan dahak 3 kali menunjukkan hasil negatif, namun gambaran klinis radiologik menunjukkan TB paru aktif, dan tata laksana dengan antibiotik spektrum luas tidak berespon. Lalu yang berikutnya, apabila hasil pemeriksaan dahak 3 kali negatif, namun biakan positif. Pemeriksaan bakteriologik lainnya adalah pemeriksaan biakan kuman. Untuk Mycobacterium tuberculosis, media yang digunakan adalah media yang bisa egg-based seperti Lowenstein-Jansen ataupun agar media seperti Middlebrook. Pemeriksaan ini merupakan baku emas dalam diagnosis TB paru. Rekomendasi metode analisis. Pada aspek mikrobiologi, industri makan dan farmasi harus melacak keberadaan patogen tertentu pada produk yang akan dibuat. Umumnya, media kultur yang digunakan adalah media kultur konvensional yang dimana mikroba diberi nutrisi pada cawan Petri serta senyawa kimia untuk menghambat pertumbuhan bakteri non-target. Metode ini dianggap sebagai gold standar dalam mikrobiologi. Namun, preparasi media agar ini cukup menyulitkan dan hasil diperoleh dalam waktu yang lama. Untuk konfirmasi yang cepat dan akurat,
akan keberadaan patogen ini, tersedia metode rapid yang menggunakan prinsip ELISA ataupun PCR. Nah, yang pertama itu deteksi patogen pada microtiter plate, Transia plate. PT Arasain Indonesia menyediakan Transia plate untuk deteksi bakteri patogen secara cepat. Microtiter plate pada Transia menggunakan teknologi ELISA sandwich untuk identifikasi. Plate tersebut dilapisi dengan antibodi yang spesifik dan akan berikatan dengan antigen dari organisme target. Antibodi kedua yang sudah terhubung dengan enzim konjugat akan berikatan dengan antigen membentuk sandwich dan akan menghasilkan warna saat penambahan substrat. Alat Gemini Reader dapat menyediakan otomatisasi pengerjaan dan pembacaan ELISA sehingga pengujian dalam jumlah sampel yang banyak menjadi mudah. Uji ini telah divalidasi oleh AOAC dan AFNOR. Nah, yang kedua itu deteksi mikroba dengan metode PCR, Assurance GDS. GDS menyediakan teknologi deteksi yang paling cepat dan spesifisitas yang tinggi dengan melalui deteksi molekular. Biokontrol menggunakan beberapa tahapan, yaitu pemisahan imunomagnetik, primer yang spesifik, dan sistem probe yang sudah dipatenkan untuk deteksi yang lebih baik sehingga mampu memberikan hasil yang akurat. Nah, yang ketiga itu lateral flow technology VIP Gold. Patogen pada sampel makanan dan lingkungan dapat dideteksi dengan lateral flow immunoassay saat ditambahkan ke alat lateral flow. Sampel bercampur dengan partikel koloid emas yang dilapisi dengan antibodi spesifik terhadap patogen target. Larutan sampel akan melalui membran nitroselulosa melalui kapilaritas. Apabila terdapat antigen target pada sampel, antigen akan terikat pada partikel dan membentuk penampakan warna. Alat VIP Gold tidak membutuhkan perangkat apapun dan hanya membutuhkan penambahan sampel sehingga memudahkan pengerjaan. Kesimpulan diagnosa. Berdasarkan gejala dan hasil pemeriksaan penunjang dapat disimpulkan bahwa pasien pria yang berusia 50 tahun tersebut menderita penyakit tuberkulosis karena gejala yang dialami sesuai dengan gejala penderita tuberkulosis pada umumnya. Selain itu, hasil pemeriksaan toraks yang menunjukkan adanya kavitas pada paru yang menandakan infeksi yang sudah berlanjut dan diasosiasikan dengan adanya jumlah kuman TB yang tinggi pada paru. Adapun untuk diagnosa lebih lanjut dapat dilakukan dengan metode pengecatan, media spesifik, dan foto ronsen dada. Dan untuk metode analisis lainnya yaitu deteksi patogen pada microtiter plate, Transia plate, deteksi mikroba dengan metode PCR Assurance GDS, dan lateral flow technology.